Selamat pagi saudara terkasih. Memasuki minggu kelima, kita ada di rumah, kita beribadah di rumah. Saya percaya selama kita mau datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan katakan 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Di rumah saudara ada keluarga, mari bersama-sama berkumpul. Kita mau beribadah bersama, merasakan hadirat Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan mendengar hati yang haus di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Jiwaku merindukanmu. Haleluya. Jiwaku
firman-Mu tetap ya dan amin buat kami, karena Engkaulah satu-satunya penolong di dalam setiap hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan kami dengan satu kerinduan. Kami boleh dipuaskan oleh hadirat-Mu Tuhan. Saat kami menghampiri Engkau, saat kami memanggil nama-Mu, saat kami memuji Engkau Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Janji-Mu dalam hidup kami selalu kami akan ingat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, bekerjalah di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Layakkan kami Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita tetap percaya kalau kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang tetap ada di dalam hidup, di dalam perkenanan Tuhan. Kita kemanapun kita ada, situasi apapun kita berada, kita tetap pengharapan Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Sebab itu pada pagi hari ini jangan putus asa, jangan kecewa, jangan patah semangat, tapi kita percaya satu kali akan ada satu hari yang bahagia dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian ini. Satu kali akan ada hari perjuangan, kesenangan yang kita dapatkan sampai saat ini itu tidak kekal. Tetapi ada satu hari di mana Tuhan sediakan kesenangan itu adalah kesenangan yang kekal buat anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh melakukan firman-Nya. Sebab itu mari kita siapkan hati kita, jaga hati kita untuk menghadapi hari yang bahagia itu. Ya, kalau kita setia, Tuhan akan memberikan janji itu dalam hidup kita. Kita akan nyanyi satu pujian. Zaman sekarang berjaga. Haleluya. Siapkan hati kita. Kuat selalu di dalam iman kita.
puji Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Kalau kita mau kuat menghadapi kesulitan, kalau kita mau tetap bertahan di dalam iman, andalkan firman Tuhan. Berlindunglah di dalam firman Tuhan. Berlindunglah di dalam kekuatan firman-Nya. Jangan andalkan harta kita. Jangan andalkan kekuatan jasmani kita. Jangan mengandalkan apapun yang kita
boleh menghadapi hari-hari yang sulit Tuhan. Tapi kami mau yakin dan percaya ya Tuhan, Kau firman Tuhan saja, biar firman Tuhan saja yang boleh menguatkan kami, firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya firman itu Tuhan yang boleh selalu menjadikan kami kuat, firman itu Tuhan yang boleh menjadikan kami boleh selalu baru Tuhan, dan kami tidak perlu takut karena ada firman Tuhan di dalam setiap jalan kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami mau memanfaatkan hari-hari ini, di mana kesempatan kami Tuhan, kami boleh mendengarkan lagi kebenaran firman-Mu. Boleh Tuhan hari ini Tuhan, pagi ini Tuhan, kami mau buka hati dan pikiran kami. Kami mau terima berkat firman Tuhan untuk bekal kami Tuhan, untuk kekuatan kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hari-hari ini Tuhan tidak dapat kami tebak Tuhan. Betapa sulitnya yang akan kami hadapi nanti Tuhan. Tapi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, dengan janji firman-Mu Tuhan, yang boleh menguatkan, menyegarkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Mari berfirman-Lah Tuhan, Engkau melalui hamba-Mu pada malam hari, pada pagi hari ini Tuhan. Kuasai Tuhan setiap perkataan yang boleh keluar dari lidah mulut hamba-Mu Tuhan. Kira itu boleh menjadi jawaban bagi seluruh jemaat Tuhan yang mendengar, kekuatan, berkat yang baru, sukacita yang baru Tuhan, buat saudara-saudara kami yang boleh melihat, mendengarkan ibadah pada pagi hari ini di rumah mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan mengerti setiap keadaan kami, oleh karena itu kami mau berserah saja kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk menerima berkat firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan jemaat GPD Mutiara yang saya kasihi. Sudah lebih dari sebulan kita beribadah secara online dari rumah kita masing-masing. Kita tidak tahu pasti kapan semua situasi ini akan normal kembali. Tetapi kita percaya Tuhan ada dalam segala sesuatu yang sedang terjadi dalam dunia ini. Karena itu kita dapat berdoa supaya keadaan ini tidak berlarut-larut dan cepat segera berlalu. Saudara, saya mau katakan apa yang terjadi sekarang, kita percaya pasti seizin Tuhan. Dan ada maksud Tuhan di dalam semua ini. Dan seperti saya katakan tadi, semuanya pasti akan berlalu. Karena itu saya percaya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada manusia dan kepada kita untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tuhan masih memberikan kesempatan pada manusia untuk percaya kepadanya dan beribadah kepadanya. Nanti akan datang waktunya kesempatan itu hilang. Orang mau pun tidak bisa lagi, dan orang yang mencari pun tidak akan mendapatkannya. Saya ingin mengingatkan kita kembali bahwa apa yang kita sudah dengar beberapa minggu yang lalu, bahwa yang terjadi sekarang ini adalah
sebagai peringatan bagi kita dan semua orang untuk tahu merendahkan diri, bertobat, dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kenapa? Karena Allah tidak mau semua manusia mati sia-sia. Allah juga tidak mau kita yang sudah mengenal Dia terhilang dan binasa. Alkitab menulis dan mengingatkan bahwa orang yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan, mereka itu dikatakan akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Itulah kematian untuk selama-lamanya. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-20 ayat 11 sampai 15 menulis begini. Kita baca ayat 11 katakan, lalu aku melihat satu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Di hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut dikatakan menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara, kitab Wahyu pasal 20 ini mencatat orang yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Orang yang namanya tidak tercatat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkin ada yang berkata, saya sudah percaya kepada Tuhan, saya pergi ke gereja juga, mengapa nama saya tidak tercatat? Tapi Alkitab menulis dalam kitab Wahyu pasal 20 ini, ada orang-orang yang kemudian rupanya tidak tercatat. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Dalam kitab Wahyu pasal yang lain katakan, nama itu dihapus dari kitab kehidupan. Nama itu dihapus dari kitab kehidupan. Nah, saudara, kita melihat di sini bagaimana Alkitab mengingatkan kita supaya jangan sampai nama kita tidak tercatat. Jangan sampai nama kita yang tadinya tercatat kemudian terhapus. Karena itu adalah penting bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan untuk kita menjaga keselamatan kita. Seperti saya katakan tadi, kesempatan
Tuhan berikan kepada kita dalam situasi yang ada sekarang ini, untuk kita mengambil waktu, kesempatan yang ada untuk kita tahu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita yang tadinya tidak sungguh-sungguh, kita yang tadinya bermalas-malasan, kita yang tadinya setengah-setengah hati. Saudara, melalui apa yang terjadi saat ini, seperti saya katakan tadi di awal daripada renungan firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan sedang mengingatkan kita, dan Tuhan sedang memberi kesempatan kepada kita untuk kita bertobat, merendahkan diri di kaki Tuhan, dan sungguh-sungguh mencari Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Akan datang waktunya kesempatan untuk berubah itu tidak ada, saudara. Akan datang waktunya orang mau mencari Tuhan pun tidak bisa lagi. Jadi ayat ini, ayat Wahyu pasal 20 yang kita baca ini, saudara, mengingatkan bukan hanya kita saja yang sudah percaya kepada Tuhan, tapi juga mengingatkan orang-orang yang ada di luar kita, supaya mereka juga tahu datang mencari Tuhan. Karena kalau tidak, tadi kita membaca dalam kitab Wahyu, dikatakan ada kitab kehidupan dan ada kitab-kitab yang lain yang mencatat apa yang dibuat, apa yang dilakukan oleh setiap orang. Apa yang dilakukan oleh manusia, mulai dari zaman Adam sampai sekarang dan sampai dunia ini berakhir. Maka setiap apa yang dilakukan oleh manusia, dikatakan itu dicatat. Dan kalau namanya tidak dicatat dalam kitab kehidupan, maka dikatakan tadi dalam ayatnya yang ke 12 dan 13 katakan, aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan kemudian dikatakan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan Tuhan menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ya, saudara, kita yang sudah percaya kepada Tuhan, tentu kita tidak ingin nama kita tidak ada dalam kitab kehidupan itu. Kalau nama kita tidak ada dalam kitab kehidupan, berarti kita ada dalam kitab-kitab yang lain itu. Itulah kitab di mana mencatat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang berdosa, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mau bertobat. Mereka akan dihakimi menurut perbuatan mereka, dan mereka dikatakan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, saudara, mengapa Tuhan masih mengingatkan kita dan memberi kesempatan kepada kita, supaya saya katakan tadi, Tuhan tidak mau supaya kita terhilang. Tuhan tidak mau kita terhilang dan binasa. Tuhan juga tidak mau semua manusia binasa dengan sia-sia. Dia ingin sebanyak mungkin orang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Bagi kita yang
sudah mengenal Kristus. Bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah ada kesempatan bagi kita untuk kita mengintrospeksi diri, untuk kita memperbaiki apa yang kurang, untuk kita bertobat kalau ada yang salah, untuk kita berubah kalau kita tidak setia, untuk kita tahu sungguh-sungguh datang mencari Tuhan. Kalau tadinya kita malas ke gereja, beribadah, adalah kesempatan bagi kita. Tuhan masih berikan supaya kita lebih rajin lagi beribadah, lebih sungguh-sungguh lagi kita mencari Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi kita melayani Tuhan. Jangan sampai kesempatan itu hilang. Karena Tuhan, mengapa Dia masih begitu bersabar? Mengapa Tuhan masih memberikan peringatan-peringatan? Adalah supaya jangan sampai kita terhilang, jangan sampai kita binasa. Tuhan mau kita yang sudah percaya kepada Tuhan, pada waktu dunia ini berakhir, pada waktu Tuhan Yesus datang kembali yang kedua nanti, kita pun dapat bertemu dengan Tuhan. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Jadi saudara, pakailah kesempatan waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita. Tidak banyak waktu itu, karena akan datang waktunya di mana kesempatan itu hilang, saudara. Pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau Tuhan kemudian mulai mengukur, sebagaimana kitab Wahyu pasal 20, Wahyu pasal 11 maksud saya, ayatnya yang pertama sampai yang kedua, akan datang waktunya di mana dikatakan Tuhan akan mengukur gereja Tuhan. Ditulis di dalam Wahyu pasal 11 ayatnya yang pertama sampai kedua. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya. Saudara, akan tiba waktunya, tidak terlalu lama lagi, Tuhan akan mengukur bait sucinya. Tuhan akan mengukur orang-orang yang beribadah di dalamnya. Kiranya kita ada di dalam bait suci Allah itu. Kita bukan ada di pelataran bait suci Allah. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, orang-orang yang bermalas-malasan, orang-orang yang tidak mau bertobat, adalah orang-orang yang ada di luar pelataran bait suci. Alkitab katakan orang-orang yang ada di luar pelataran jangan diukur, karena mereka sudah diserahkan, diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Artinya apa, saudara? Mereka tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Sekalipun ada di bait suci, tapi mereka tidak dicatat, karena mereka ada di pelataran bait suci.
Jadi saudara, jangan sampai kita ternyata ada di pelataran bait suci Allah, kita tidak ada di dalamnya. Karena itu adalah kesempatan bagi kita untuk kita memperbaiki diri kita. Kalau ada yang salah, kalau ada yang kita perlu perbaiki, kita perbaiki, kita benahi, saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita bertobat. Ambil satu tekad, sekali saya percaya kepada Yesus, saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Sekali saya percaya kepada Yesus, saya akan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Saya tidak mau kehilangan keselamatan yang sudah diberikan. Karena itu, jangan kita bermalas-malasan lagi, saudara. Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan tidak pernah memaksa kita, saudara. Tuhan berikan kebebasan kepada kita. Karena itu pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita tahu sungguh-sungguh mencari Tuhan, bertobat. Saya percaya, saudara, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, saudara akan lihat bagaimana penyertaan Tuhan. Saudara akan lihat bagaimana tangan Tuhan itu melindungi, memberkati kita. Bagaimana Tuhan membela kita di tengah-tengah keadaan situasi yang ada. Saudara akan lihat bagaimana Tuhan memberkati kita, menyediakan, mengadakan apa yang kita perlukan, butuhkan. Kita ada di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah saat ini. Ada wabah penyakit, ada kesulitan ekonomi, banyak orang tidak dapat bekerja, tidak ada pemasukan juga, sehingga mau makan pun susah. Tapi percayalah, saudara, Tuhan sanggup menjaga, menyediakan, membela kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bahkan lihat bagaimana Tuhan menyertai kita di tengah-tengah keadaan sukar sulit saat ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita nyanyikan, ya, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu nyanyian Zaman Sekarang Berjagalah. Kita nyanyi dan kita akan masuk dalam doa. Berjagalah
berlindung dalam sabda-Mu. Kalau kami berpegang kepada firman-Mu, kami hidup seturut dengan apa yang Kau mau. Kami sungguh-sungguh percaya kepada-Mu Tuhan. Dunia boleh bergelora, tapi kami akan aman, terpelihara oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Serahkan hidup kami semuanya dalam tangan Tuhan. Seluruh sidang jemaat Tuhan, GPD Mutiara dalam tangan Tuhan. Semua kami yang mendengarkan siaran ini Tuhan, kiranya Engkau yang melindungi, menjaga, memberkati. Kuasa memenangi kami semua ya Tuhan. Tuhan tolong, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, kami percaya Tuhan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan pasti atas kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, bagi-Mu segala kemuliaan. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan selalu terus menyertai kita semua. Dan kita semua yang percaya berkata, amin.